Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik Pak Ustadz. Masya Allah. Saya ada pertanyaan nih Pak Ustadz. Titipan dari followers Titipan ya, dari Jom, ya? followers Pak Ustadz. Oh, boleh. Namanya siapa Jom? Namanya Hi.Tap. Hydrotap. Ya. Hi.Tap. Oh, tap. Ini pertanyaannya menarik Pak Ustadz nih. Menarik siapa? Menarik Untuk dijawab. untuk jawab. Untuk ditanyakan. Nih, baca Al-Quran Yes. di HP, apakah tetap harus wudhu dahulu Pak Ustadz? Oh gitu. Ini milenial nih ya. Milenial. Dulu nggak ada handphone, ada Al-Quran. Jadi ini persoalan baru namanya fikih prioritas. Atau fikih kontemporer. Menjawab pertanyaan fikih tentang kejadian masa kini yang tidak disebutkan dalam hadis maupun dalam fikih. Ini keren ini. Ini anak muda yang luar biasa ini. Siapa namanya tadi? Tap apa? .tap. Tap. Kita tap aja deh. Kemarin Baik. saya nanya nggak dibilang keren Pak Ustadz. Oh, sekarang kamu keren. Iya. Saya nggak keren. Keren. Oh. Keren, Peng. Udah. Oke. Membaca Al-Quran, apapun medianya, adalah ibadah. Sedang kalau baca Al-Quran yang pakai mushaf, maka disunahkan berwudu. Tidak wajib, disunahkan. Itu maksudnya apa? Pakai Al-Quran ya? Oh, wudhu Al-Quran, yang cetak ya? Al-Quran yang cetak yang tidak ada terjemahannya, itu mushaf. Kalau udah ada terjemahannya, itu boleh tidak wudu. Oh itu karena kayak buku biasa gitu. Ya, karena sudah ada terjemahan. Jadi tidak murni wahyu, maka itu boleh tidak wudu. Nah yang Al-Quran full, namanya mushaf, maka itu wudu. La yamassu ilal mutahharun, tidak menyentuh kecuali dalam keadaan suci. Nah, handphone ini media masa kini. Di laptop atau di CD atau di flash disk juga masa kini. Dan teknologi masa kini, maka hal itu tidak sama dengan mushaf. Maka boleh tidak wudu. Dimanapun kita buka memudahkan kita. Berarti nggak ada alasan tidak baca. Every day, no days without reading Quran. reading Quran. No days without reading Quran. Apalagi di bulan suci. Maka usahakan khatam Al-Quran minimal sekali. Dan anak muda minimal 3 kali. Waduh. One day, 3 juz. Waduh Pak Ustadz. Kok waduh? Kan bisa. Waduh. Nah, Insya Allah bisa. What do you say come true? Widih, Ya kan? keren. Thought become things. Ya, Ya kan? Ngerti nggak tuh? Enggak Pak ngerti, Ustadz. Pak Ustadz. Thought become things. Tahu? Enggak Pak Ustadz. Yang terpikir itu yang terjadi. Oh iya. Nah, jadi itu husnudzon billah. Nah, kembali Al-Quran yang di handphone, yang di flash disk, yang di laptop, yang di media bukan mushaf, termasuk Al-Quran yang sudah ada terjemahannya, boleh dibuka tanpa harus berwudu. Tapi lebih indah, sopan, dan berenergi kalau dia dengan berwudu. Kenapa? Karena wudu itu sunnah harian. Membersihkan. Bersihkan diri, juga sucian diri, maka yang dibaca suci, yang membaca juga suci. Keren banget. Suci tambah suci namanya adalah 2 kesucian. Kalau berkumpul maka suci banget. Gitu dong, bisa nggak? Iya. Suci kalau ketemu, suci banget. Suci banget. Nah tapi Pak Ustadz, sebenarnya yang lebih penting itu medianya atau isinya gitu. Kan ada aku sering dengar kayak Al-Quran itu ada cara membawanya gitu, tidak Yes. boleh di bawah dada Ya. atau tidak boleh terinjak di langkah. Betul. Nah, Dua-duanya, Mas. yang benar itu yang mana Pak Ustadz? Dua-duanya penting. Dan kalau yang mushaf asli bawanya harus sopan. Kemudian kalau handphone kalau terbuka Al-Qur'annya sudah on, terbuka layarnya, maka harus seperti itulah memperlakukannya. Tapi kalau sudah off, tutup aplikasinya ya sama ini media. CD sama dengan yang lain, flash disk. Tapi kalau dibuka Al-Qur'annya, maka dia berfungsi seperti sama dengan mushaf. Kita buka seperti ini, ya inilah Al-Quran. Lembaran-lembaran Al-Quran lewat tab kita, lewat handphone kita. Maka begini ini, tutup dulu aplikasi. Kalau masih tutup gini masih seperti Al-Quran tutup. Jadi tutup benar aplikasinya. Tutup benar aplikasinya. Tuh, close, dan tutup benar. Ini udah tutup. Baru ini adalah handphone.
Tapi begitu dibuka, kontennya itu, maka dia Al-Quran. Harus diperlakukan seperti Seperti itu. Al-Quran, sedang dibuka aplikasinya. Ya karena dia adalah Al-Quran. Karena Al-Quran yang sesungguhnya adalah yang di Lauh Mahfuz. Yang di dunia itu media. Tapi media itu harus diperlakukan tidak sama dengan buku biasa. Dia adalah kumpulan firman Allah yang tercetak, tertulis. Maka apakah engkau akan samakan dengan yang lain? Bahkan kalau ketemu dengan lembaran Al-Quran, satu ayat saja, satu kata yang bisa terbaca, Allah misalnya harus digunting, dipudarkan atau dibakar. Sehingga ayat itu tidak terjadi ayat. Atau jadi bukan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Potong-potong sehingga tidak terjadi ada bacaan. Atau dibakar sehingga hilang. Sampai seperti itu. Maka kalau di sini adalah sampai hilang ditutup aplikasinya. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena dia kalam, intinya kalam Allah, firman Allah. Jadi kalau ditanya pentingan mana? Ya memang itu kalam. Media itulah ditempati kalam. Seperti Al-Quran. Kertas, kalau masih kosong kita injak-injak gak masalah. Tapi kalau sudah ada ayatnya, sama dengan ini aplikasi, sudah ada isinya, maka sama. Maka berlakukan. Jadi kalau bawa ke kamar mandi bagaimana? Tutup dulu. Sehingga handphone yang kita bawa buka. Iya. Kalau kemudian buka yang ada kiriman-kiriman orang ada ayatnya ya tutup. Yang lain saja. Pas Facebook ada itu geser cepat. Oh iya, gitu ya Pak Ustadz ya? Iya. Soalnya kadang sering kalau misalnya kita lagi scroll gitu, nggak Iya. sengaja kebuka yang lagi ngaji, Yang lagi di lain. kamar mandi gitu. Yang lain. Gitu. Tapi memang yang safety-nya adalah, yang safe-nya adalah jangan buka yang kiriman seperti itu. Atau YouTube yang ada Assalamualaikum, ada menyebut asma Allah. Nah yang lebih aman nggak usah. Pak Ustadz, saya mau nanya Pak Ustadz. Tambahan nih. Tambahan nih. Siap. Ini masih berhubungan sama handphone dan Al-Quran gitu. Yes. Jadi saudara saya sekarang. Iya saudara kamu. Dia tuh jadi nada deringnya itu suara azan. Ya. Terus Maulid Nabi. Terus ketika dia lagi di kamar mandi tuh Ya. kan jadi nggak boleh, itu hukumnya gimana sih Pak? Sama. Jadi itu usahakan kalau untuk nada dering itu jangan pakai ayat Al-Quran, jangan boleh, pakai, Bos. jangan pakai adzan. Kenapa? Pas kita nggak sadar, tahu-tahu Lagi di kamar. bunyi situ. Nah Iya, itu kita dosa. Kita tidak melakukan adzan atau apa di dalam kamar mandi. Nah itu adalah tempat najis. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Buat kalian yang udah nonton, kalian bisa juga titip pertanyaan ke kita, akan kita tanyakan ke Pak Ustadz di episode berikutnya. Kalian tinggal tulis di kolom komen pertanyaan yang mau kalian tanyakan, Jangan lupa juga subscribe untuk follow terus video-video yang bermanfaat ini. biar nggak ketinggalan kalau ada video baru. Terus bisa dinyalain juga loncengnya. Terus jangan lupa videonya kalian share ke teman-teman kalian, ke Instastory, ke grup WhatsApp keluarga. Oh, ke grup WhatsApp keluarga Ya, boleh WhatsApp. sih. Ke grup WhatsApp keluarga. WhatsApp kelas. Arisan, Angkatan. kelas, teman geng kantin, anak geng tongkrongan, Iya, yang anak terserah. motor, Pokoknya intinya semuanya kalian share. boleh kalau mau nge-share video ini, dan jangan lupa subscribe. Satu kebaikan untuk semuanya. Apa itu? Jadi kalau nge-share kan dapat kebaikan gitu Bang di bulan Oh, Ramadan. amal jariah. Amal jariah itu makanya. Oke.